Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu Hadijah. Eh, Ah, ya, Ibu Hadijah eh, mau pingin ngobrol apa ke saya? iya nih, Ibu Sri, saya itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Sri. Apakah Ibu Sri bersedia untuk berbagi dengan saya? Oh, bersedia, Bu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya itu seperti apa? Alhamdulillah Ibu, Ibu bisa siap. Ini Bu, saya punya permasalahan itu di dalam kelas itu Bu. Em, pada saat saya memberikan pembelajaran, ada beberapa siswa yang tidak fokus dalam menerima pelajaran yang saya berikan, sehingganya ketika diberikan tugas juga tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Itu Oh, Bu. ya, kalau begitu, menurut Ibu Hadijah, kira-kira kenapa anak-anak tidak bisa fokus dengan materi yang Ibu Hadijah ajarkan? Iya, setelah saya apa namanya melakukan apa melakukan bagaimana kenapa ini anak tidak bisa fokus dalam pembelajaran itu, saya cari tahu ternyata ada beberapa faktor yang memang eh, menyebabkan anak ini tidak fokus. Yang pertama itu adalah eh, anak tersebut tidak apa namanya tidak sarapan dari rumah dan juga tidak membawa uang jajan. Itu anak-anak tersebut juga ada juga anak yang eh, memiliki pemahaman yang lambat dalam menerima pembelajaran. Itu Oh, Ibu. jadi dari beberapa faktor yang baru Ibu sebutkan, dari mereka tidak sarapan, mereka tidak membawa uang jajan, ya. Iya, iya. Eh, dari beberapa faktor itu mungkin menurut Ibu Hadijah, seberapa besar Ibu Hadijah ingin atau dalam apa ya, dalam skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Hadijah saat pingin anak-anak fokus dalam pembelajaran. Iya, kalau diberikan skala itu Bu, saya inginnya sih anak-anak itu bisa, harapan saya ya di skala 8 atau 9 Bu. Saya ingin Oh, anak-anak iya, itu bisa fokus dalam dan paham dengan pembelajaran yang saya berikan. Dan sehingganya ya, dengan dorong fokus, maka mereka itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. ya, oke. Menurut jadi itu eh, dari kekuatan sampai 9 itu menurut Ibu Hadijah apa yang bisa Ibu Hadijah ambil agar Iya, anak-anak ini bisa dapat fokus? iya, Bisa, ya, langkah-langkah yang bisa saya ambil itu sudah terlintas di pikiran saya, Bu. Saya akan ya, melakukan akan apa namanya memberikan penjelasan kepada anak bahwa sarapan itu sangat dibutuhkan karena em, kalau kita sarapan pasti kita punya energi, untuk kita punya semangat. Dengan semangat maka kita akan fokus dalam pembelajaran. Eh, oh, Kemudian saya juga sudah akan menginformasikan kepada orang tuanya bahwa ya, anak itu setiap pagi itu kalau boleh disediakan sarapan. Kalau misalnya anaknya tidak mau untuk sarapan pagi, boleh membawa bekal dari rumah. Kemudian oh yang baik. yang yang apa namanya yang punya pemahaman lambat itu saya akan melakukan bimbingan khusus kepada anak tersebut. Oke ya, jadi mungkin itu solusi yang Ibu Hadijah akan lakukan agar Ya, anak-anak bisa dapat lebih semangat belajarnya, agar ya, nilainya lebih bagus lagi. Mungkin itu strategi ya. ya, Eh,
Yang ini kira-kira strategi yang Ibu sebutkan tadi itu menurut Ibu Hadijah eh, bisa jangka waktu berapa targetnya Ibu Hadijah supaya Iya. Ya, tentunya yang saya akan lakukan itu secara kontinu terus-menerus ya sampai mereka ada perubahan kemudian dengan apa namanya? Saya membimbing mereka untuk eh, mengerjakan tugas, mungkin mereka ya juga apa namanya? Saya melakukan pendekatan. Kemudian saya juga menjalin kerjasama dengan orang tuanya, iya oh sama-sama untuk jadi membimbing anak. Jadi bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada diharapkan orang tua juga membantu membimbing anak-anak tersebut di rumah. oh, baik ya. Jadi itu komitmen-komitmen yang akan Iya, Ibu laksanakan. Insya Allah bisa membantu anak-anak ke depannya bisa lebih semangat lagi. Mungkin dari komitmen-komitmen yang baru Ibu sebutkan tadi, yang Ibu Adija jelaskan tadi, mungkin ada yang bisa membantu untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan. iya. Eh, Tentunya yang saya akan libatkan dalam hal masalah saya ini, yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan orang tua, itu penting Ya, sekali. Kemudian yang berikut dengan kepala sekolah dan ya. juga dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah saya. Iya, oke. Dengan bantuan-bantuan orang tua, bantuan dari teman, insya Allah ke depannya atau insya Allah bisa lebih baik lagi ya, bisa semangat lagi dalam Iya, belajarnya. Iya, insya Allah, mungkin amin. insya Allah ya. Jadi Ya, Bu. mungkin dengan apa ya, dengan setelah berbincang-bincang dengan saya, bagaimana perasaan Ibu Hadijah? Oh, saya merasa lega Ibu karena artinya segala permasalahan yang saya hadapi bagaimana ini anak ini supaya dia fokus itu saya sudah lega sekali, sudah plong dengan bisa berbagi permasalahan dengan Ibu dan Betul. mendapatkan Ya, solusi dari apa yang Ibu sampaikan ke saya tadi. eh, Alhamdulillah ya Ibu Hadijah. Ini Iya, saya rasa perbincangannya sangat luar biasa. Saya harap eh, Ibu Hadijah dapat melaksanakan apa yang Ibu Hadijah rencanakan tadi. Semoga kedepannya bisa membangkitkan semangat lagi anak-anaknya mendapat nilai yang bagus. Ya, mungkin iya, dari ya mungkin iya. ada lagi Terima yang eh, informasi ya yang Alhamdulillah Bu, ingin saya Ibu sampaikan lagi. iya, terima kasih Bu. Ibu sudah meluangkan waktu dengan saya Ya, apa namanya mendengarkan ya, keluh kesah saya ini. Alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dari Ibu dan Insya Allah ini akan iya, saya akan laksanakan di kelas. Terima kasih Bu atas iya, sarannya tadi, ya, solusinya Bu. ya, Terima Insya kasih Allah atas ya, saya, ya, uh-uh. Insya ya, Allah kita bisa bertemu lagi. Saya bisa, eh, apa ya, bisa apa ya, bercakap-cakap lagi dengan Ibu Hadijah, bagaimana besarnya apa ya, apakah keberhasilannya sudah tercapai? Mungkin itu ya. iya, iya Insya Bu. Allah kita Terima bertemu kasih lagi Bu Ibu ya. Adija. Iya, Iya, kembali assalamualaikum. kasih ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum Ibu Hadijah. Waalaikumsalam Pak Jepri, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik Ibu. Ibu saya Iya, ingin bicara dengan Ibu. Ibu ada oh waktu? boleh. Oh boleh sekali Pak, ada waktu. Kalau boleh saya tahu
Bapak ingin bicara dengan saya soal apa ya? Begini Bu, saya di kelas itu pada mata pelajaran saya itu mengalami beberapa hambatan. Ada beberapa orang murid saya itu yang motivasi belajarnya itu masih kurang, Bu. Jadi saya Hmm. minta di coaching sama Ibu terkait dengan motivasi belajar murid saya yang masih kurang tersebut, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Eh, terus apa Bapak sudah mencari penyebabnya kenapa siswa Bapak itu tidak ada motivasi untuk belajar? Pada pertemuan minggu kemarin itu saya baru satu kali melaksanakan pengamatan dan kemudian bertanya terhadap teman-teman mereka yang di sekitar rumah mereka, itu ternyata penyebab motivasi mereka masih kurang itu karena di rumah mereka itu tidak belajar, Bu. Mereka belajar itu hanya di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, yang kedua, itu ternyata HP mereka itu ternyata mempengaruhi minat belajar mereka karena mereka setelah pulang dari sekolah itu sudah langsung main game, Bu, bahkan sampai larut-larut malam. Dan kemudian saya tanya juga ternyata orang tua mereka juga itu tidak terlalu peduli dengan mereka. Makanya Oh, tapi saya belum melaksanakan belum memberikan tindakan untuk mereka untuk bagaimana mengembalikan minat belajar mereka yang supaya bisa menjadi maksimal lagi, Bu. Saya oh, mohon solusi-solusi dari Ibu. oh, begitu ya, Pak. Em, Tadi Bapak kan sudah tahu bahwa penyebab dari anak tersebut mereka tidak ada motivasi dan Bapak sudah mencarinya kenapa. Seberapa besar harapan Bapak kepada anak-anak tersebut nantinya? Ya, Apa jadi harapan Bapak nantinya ketika Bapak tahu bahwa anak-anak ini permasalahannya seperti ini? Jadi harapan saya terhadap mereka itu, Bu, yang pertama mereka bisa mengikuti dengan baik pembelajaran di kelas. Itu yang pertama, terlebih Hmm. lagi untuk mata pelajaran saya. Kemudian yang berikut, dengan mereka mengikuti pembelajaran di kelas, itu saya berharap nilai yang mereka peroleh itu bisa meningkat, Bu. Itu. Hmm. Iya, baik Pak. Seperti Nah itu. tadi Bapak kan sudah tahu faktor-faktor penyebabnya dan kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi masalah siswa tersebut? Uh, Kalau dalam pemikiran saya, setelah melakukan pengamatan pada minggu kemarin, itu yang sudah saya rencanakan itu yang pertama adalah saya akan mendekati beberapa orang murid yang masih memiliki minat belajar yang rendah ini, Bu. Jadi saya akan berdiskusi dengan mereka secara persuasif sehingga bisa mengetahui kenapa mereka tidak terlalu berminat untuk bukan cuma pelajaran saya juga, Bu. Ternyata dari guru-guru mata pelajaran yang lain juga mengeluhkan hal yang sama. Jadi saya akan Oh, cari tahu itu. Karena yang pada minggu kemarin itu saya masih mengamati dan belum terlalu mendalam pengamatan saya. Kemudian yang berikut, yang kedua, saya juga akan memahami bagaimana gaya belajar mereka, Bu. Mungkin saja kita yang guru-guru masih belum memberikan pembelajaran yang maksimal untuk mereka. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya juga berencana akan melaksanakan koordinasi dengan orang tua. Jadi saya akan mengadakan kunjungan ke rumah dan kemudian akan menyampaikan dengan hati-hati bahwa untuk anak-anak itu bermain HP itu bisa. Yang penting ada kontrol dari orang tua. Kalau misalnya setelah pulang sekolah mereka langsung main game, bahkan sampai larut malam, ini juga kan tidak baik untuk kesehatan. Itu rencana yang akan saya sampaikan kepada orang tua. Dan saya ingin ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Saya juga akan menghadap sama Bapak Kepala Sekolah untuk melaporkan dan kemudian memberikan saran untuk mengadakan rapat dengan orang tua. Baru seperti itu oh, yang ada dalam pikiran saya, Bu. oh, Mungkin ya Ibu itu ada sama. saran lain?
Iya, ya, apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, kemudian melakukan gaya belajar atau strategi, kemudian berkoordinasi dengan orang tua, melakukan kerjasama dengan orang tua, itu sudah sangat luar biasa sekali, Pak. Itu bagus langkah-langkahnya yang Bapak ambil itu memang sudah sangat bagus sekali. Kemudian Bapak, menurut Bapak, langkah yang Bapak ambil itu apakah peluang yang dapat Bapak lihat dari langkah-langkah yang Bapak ambil tadi itu bagaimana? Peluangnya itu seperti apa? Kalau melihat peluang dari langkah-langkah yang sudah saya pikirkan itu, insya Allah kalau misalnya dipersenkan itu, insya Allah sekitar 80% itu insya Allah bisa terlaksana, Bu. Insya Hanya Allah, insya Allah. yang masih 20%-nya ini terutama dalam hal kerjasama dengan orang tua, Bu. Jangan sampai ada orang tua yang tidak sepakat atau tidak setuju bagaimana belajar itu harus di rumah juga dan di sekolah. Kan selama ini orang tua yang di sekitar sekolah saya ini, itu mereka menganggap bahwa belajar itu hanya di sekolah saja. Begitu, Bu. Jadi Iya. pemikiran yang seperti ini yang masih, ya saya masih mencari solusi. Iya, ya Pak, memang semua seperti itu Pak ya, bukan hanya di sekolahnya Bapak, di sekolahnya di semua sekolah juga demikian. Olehnya kita itu mungkin kita selalu melakukan pendekatan dengan orang tua. Kita selalu berkoordinasi dengan orang tua, berhubungan dengan orang tua terkait permasalahan-permasalahan yang mudah-mudahan dengan kita melakukan itu orang tua pasti akan paham. Kemudian Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi itu? Rencana saya karena ini sudah mendekati pelaksanaan semester ganjil, jadi rapat dengan orang tua itu nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan Januari pas ketika masuk semester genap, Bu. Karena sekarang masih sudah menghadapi semester ganjil, jadi saya pikir bulan tepat kalau misalnya dilaksanakan. Karena semester ganjil kan dilaksanakannya minggu depan, tanggal 4 Desember. Jadi rencana saya nanti setelah libur, pas masuk semester genap, itu saya akan memberi saran sama Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan rapat bersama orang tua. Iya, Atau mungkin bagus. Ibu, saya minta saran, Bu. Ya, Kalau boleh. misalnya dilaksanakan pada saat penyerahan buku rapor pendidikan, apa bisa, Bu? Iya boleh karena kan Iya, di apa ya namanya kan kalau penyerahan rapor itu kan kita mengundang orang tua sebaiknya ya kita 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 lakukan pada saat apa namanya penyerahan rapor itu sangat bagus sekali Pak. Itu kan pertemuan kita dengan orang tua. Kemudian Bapak dengan yang Bapak sampaikan tadi siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam membantu komitmen Bapak ini? Kalau misalnya rencana ini akan dilaksanakan pada saat penyerahan raport pendidikan, saya berencana akan melibatkan pihak komite sekolah juga, Bu. Komite sekolah, kemudian pihak sekolah, dalam hal ini Bapak dan Ibu guru dan juga kepala sekolah, dan kemudian orang tua siswa, dan kalau memungkinkan juga mungkin ini masih sebatas syarat dalam pemikiran saya, akan melibatkan pihak pemerintah desa juga, Bu. Itu. Iya. Bagus sekali, Pak. Apa bisa seperti itu, Bu? Iya, bagus sekali apa yang langkah-langkah yang Bapak sampaikan ini memang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak pikirkan tadi, langkah yang akan Bapak lakukan ini mudah-mudahan akan membuat supaya ada kerjasama dengan orang tua supaya anak-anak ini bisa termotivasi untuk belajar. Apalagi sudah melibatkan pemerintah desa seperti itu sudah sangat luar biasa sekali, Pak Jepri. Iya.
Oke, Iya, Pak terima Je. kasih Bu. Iya, Pak Iya. Jepri, bagaimana perasaannya ketika berbagi dengan saya Saya permasalahan sudah dengan saya? sedikit tenang Bu, dan insya Allah tadi juga ketika bercakap-cakap dengan Ibu, itu insya Allah saya akan melaksanakannya, dan insya Allah akan terwujud apa yang sudah menjadi rencana saya, Insya apa yang Allah, selama ini amin. dijalani. Iya. Terima Iya, kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan kita hadapi di kelas. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam Ibu Sri. Ada yang bisa dibantu Bu? Ya, iya Pak. Apa tidak mengganggu? Oh tidak Bu, silahkan. Oh, Alhamdulillah. Begini Pak, saya mau bercerita tentang permasalahan saya di kelas. Begini, anak-anak saya itu permasalahannya masih kurang memahami tentang perkalian, masih sebagian yang kurang memahami perkalian. Jadi saya mau ingin berbagi, insya Allah bisa Pak Jepri bisa meluangkan waktunya. Oh iya, siap Bu. Jadi Ibu ingin berbagi tentang ada sebagian anak-anak Ibu yang masih belum memahami perkalian. Begitu ya Bu? Iya, saya ingin mencari solusinya. Insya Allah anak-anak saya bisa memahami. Begitu, Pak. Oh iya, baik Bu. Jadi begini Bu. Jadi karena tadi Ibu mengatakan bahwa ada sebagian anak-anak Ibu yang belum bisa memahami perkalian, saya ingin bertanya, kira-kira di sebagian yang lain itu hal-hal baik apa yang sudah bisa Ibu amati dari mereka, Bu? Mungkin ada yang lain? Iya, yang lainnya Pak bisa karena mereka mungkin menurut saya sudah memahami tentang penjumlahan karena perkalian ini kan merupakan penjumlahan secara berulang. Iya. Iya, Pak. Kalau bisa tahu Ibu, Ibu wali kelas berapa, Bu? Oh, saya wali kelas 3, Pak. Kelas 3 jadi SD. ya, kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD itu ada sebagian yang belum memahami perkalian. Iya. Iya. Untuk yang lainnya itu sudah bisa. Sudah. Oh, iya. Iya. Yang kira-kira dari sebagian yang belum memahami perkalian ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari mereka? Iya, oke. Yang saya harapkan itu, Pak, anak-anak ini dalam perkalian ini, dalam penjumlahan yang berulang ini, mereka bisa memahami. Mungkin kalau menurut saya perlu perlu mereka dengan menggunakan media. Mungkin dengan menurut saya karena mungkin anak-anak ini sebelumnya anak-anak ini gurunya yang sebelumnya Pak sakit-sakitan. Mungkin ini faktor pertama yang jarang masuk guru-gurunya. Jadi anak-anak belum terlalu memahami. Tetapi saya lihat Pak dalam penjumlahan ini mereka bisa. Tapi saat sudah di perkalian mereka belum bisa. Jadi itu yang bikin ini saya di kelas, Pak. Ya, baik Bu. Kira-kira menurut Ibu agar mereka
materi perkalian itu bisa sama seperti sebagian yang lain, apa yang harus Ibu siapkan? Nah, dalam pikiran saya, Pak, yang saya siapkan ini mungkin saya bisa dalam mengajar perkalian ini bisa menggunakan media supaya anak-anak lebih semangat atau lebih pingin tahu. Misalnya dalam perkalian kita bisa memesan anak-anak membawa deka-deka, alat deka-deka supaya mereka lebih mudah ya Baik. menghitung. Terus yang kedua, saya pingin setelah pembelajaran mereka ada jam tambahan. Jadi yang sebagian ini bisa saya berikan jam tambahan tentang perkalian ini. Dan yang terakhir, mungkin adanya saling kerjasama dengan orang tua. Mungkin bukan hanya dari saya, setelah pulang ke rumah, orang tua bisa mengontrol anak tersebut. Begitu, Pak. Masih ada lagi, Bu, yang lain? Ada, Pak. Mungkin dalam sebelum masuk sarapan pagi, mereka bisa lebih dalam berbaris selama 15 menit bisa dikasih soal-soal tentang penjumlahan berulang. Jadi mereka bisa memahami tentang perkalian. Mungkin itu, Pak, dari saya. Wah, sangat bagus, Bu, rencana Ibu ini untuk mereka. Ya, saya sangat mengapresiasi rencana yang akan Ibu jalankan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Ibu akan action untuk menjalankan ini, Bu? Mulai besok, Pak, insya Allah. Ya, Besok mulai saya besok ya, akan Bu. action, insya Allah akan. Iya. Dan kira-kira butuh waktu berapa lama dalam rencana Ibu sehingga sebagian murid ini bisa memahami perkalian? Kalau saya saya laksanakan terus-menerus, tidak terputus, mungkin saya bisa menargetkan selama 2 bulan, Pak. 2 bulan ya, Bu? Wah, Iya. saya jadi tidak sabar ini menunggu bagaimana perkembangan mereka dalam hal perkalian, Bu. Ya, jadi Ya, insya Allah, Pak. ya, selama 2 bulan ini kira-kira Ibu akan selain orang tua, apakah di sekolah juga Ibu akan melibatkan rekan-rekan guru yang lain atau bagaimana? Ya, mungkin dengan rekan-rekan guru, mungkin kecil saya sendiri yang ini mungkin yang paling besar perannya ini saya sendiri karena karena SD ini guru kelas. Jadi iya. apalagi mata pelajaran matematika, jadi saya yang handle sendiri, Pak. Jadi yang nanti ke depannya mungkin ada kerjasama dengan guru. Nantinya yang akan supaya tidak lagi terulang lagi masalah ini. Mungkin saya ada kerjasama dengan guru sebelumnya. Tapi yang sekarang ini saya yang handle sendiri dan adanya kerjasama dari anak, dari orang tua juga. Jadi kalau memang dari anaknya tidak mau, saya juga kan tidak bisa memaksakan. Jadi saya masih semangat dari anak ini dulu agar bisa belajar dengan baik, belajar dengan rajin tentang perkalian ini, Pak. Ya, baik, sangat luar biasa. Ya, Bu, jadi selama 2 bulan ini Ibu akan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan tadi, dan insya Allah kita akan bertemu lagi setelah 2 bulan dari ini, dan saya sangat tidak sabar untuk menanti bagaimana hasil dari rencana yang akan Ibu laksanakan terhadap mereka. Sangat luar biasa, Bu. Ya.
dari percakapan kita kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Iya, dari iya Pak Jeff, tidak kedengaran tadi suaranya Pak Jeff. Oh, Oh ya, 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 terima kasih. Ya, ya. Jadi iya. dari percakapan kita tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan? Iya, yang pastinya saya sudah merasa lega, insya Allah dengan percakapan ini saya bisa mendapat solusi, karena saya bisa dapat solusi dari Bapak. Insya Allah anak-anak selama 2 bulan targetnya yang saya targetkan itu insya Allah tercapai Pak. Dari Ya, sebagian insya Allah bisa semuanya lebih mahir dalam perkalian ini Pak. ya, ya, baik Bu. Ya, terima kasih. Iya. Nanti kita akan bertemu di 2 bulan lagi Bu ya. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Siap Pak, insya Allah Pak hasilnya memuaskan. Terima kasih Pak Jeff. Ya, sama-sama Bu. Ya. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.